Soera, ich dachte dich du so gut nicht nicht. Habirata no man nicht nicht. Habirata no man nicht. Disclaimer di awal bahwa saya membuat video ini untuk menyalurkan teknik berbicara saya dan saya bukan seorang ahli dalam bidang tokusatsu, apalagi fanatik dari serial tokusatsu. Saya adalah seorang penyuka serial Kamen Rider yang tidak terlalu pro dalam soal cerita dan pembahasan juga. Saya membuat video ini untuk kalian atau kita, para pecinta Kamen Rider yang mungkin ilmunya masih setengah-setengah dan mungkin takut menyuarakan suaranya di suatu forum. Kalian berada di channel yang tepat. Mari buat komunitas pecinta Kamen Rider yang bersih tanpa toksik, meskipun di antara kita ada yang mempunyai ilmu tentang Kamen Rider yang mungkin hanya setengah-setengah. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian-kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan komen video ini, serta jangan lupa juga subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya. Dimulai dari intro seorang Tassel yang menjelaskan bahwa Toma telah mendapat jalan dan cara ke Avalon. Lalu dilanjutkan sambungan dari scene episode sebelumnya, Rintaro yang kalah dari Zuos lalu pergi latihan di Liberation. Dijelaskan oleh Sofia, Liberation adalah tempat pelatihan yang berbeda waktu dengan dunia yang biasanya, yang membuat tubuh dari orang yang berlatih di sana akan sangat terbebani dan mungkin bisa sampai kehilangan nyawa. Rintaro yang masuk ke Liberation sampai terengah-engah karena berat dan kerasnya beban yang dia terima saat di Liberation. Saking beratnya latihannya, dia sampai terbuang ke sana kemari saat pelatihannya. Hampir tidak kuat, Rintaro sampai harus membayangkan masa lalunya bersama senseinya. Saya kiranya Liberation ini seperti tempat penyiksaan ya, untuk pembentukan mental dan fisik dari seorang kesatria, yang terlihat seperti mungkin neraka dunia ya. Tapi ternyata bayangan saya meleset. Liberation ternyata digambarkan di sini seperti tempat kosong yang mungkin tiap-tiap orang yang masuk akan membuat latar Liberationnya akan berbeda-beda, dan tantangannya untuk menjadi kuat itu mungkin akan berbeda-beda juga di tiap orang yang masuk ke Liberation. Lanjut, di markas Sword of Logos, Toma menjelaskan bahwa jalan ke Avalon terdapat di 3 literatur atau buku sekaligus dan berhubungan tentang 2 naga yang saling menyatu yang akan membuka jalan ke lembah dunia, raja yang tertidur di dalam ruang waktu, dan 13 cerita dengan memakai pedang. Dari 3 literatur buku yang disatukan ini, maka muncullah jalan ke suatu dunia dimensi yang berbeda, dan di sanalah kemungkinan letak Avalon berada dan letak kekuatan raja yang sedang tertidur. Di sini saya bilangnya masih kemungkinan karena kata Daishinji dan Sofia, tidak ada orang yang pernah ke Avalon sebelumnya. Saya tidak tahu apakah kekuatan raja yang tertidur ini yang sedang dimaksudkan oleh Kaliber dari sejak awal serial ini atau bukan. Karena jika memang benar yang ini maksudnya, ini masih episode 7 dan masih terlalu dini menurut saya untuk sebuah atau sesuatu yang besar langsung diperebutkan oleh karakter utama dan para villainnya. Ya tapi entahlah, untuk masalah ini hanya waktu yang bisa menjawab. Lalu bagaimana menurut kalian tentang pembahasan Avalon? Apakah kurang lengkap? Jika kalian ingin menerangkan sesuai versi kalian, kita diskusi di kolom komen di bawah. Saya menantikan pembahasan dari kalian semua yang komen. Lanjut, karena mereka sudah mengetahui cara ke Avalon atau ke dunia dimensi yang lain itu berada, tanpa pikir panjang, Kento langsung henshin dan memperagakan cara yang mereka dapat dari 3 literatur buku tersebut, dan terbukalah jalan menuju Avalon. Tapi tak hanya sampai di situ, Toma dan Kento yang sudah memperkirakan sebelumnya mengatakan bahwa Kaliber pasti sudah mengetahui cara ke Avalon juga, dan benar saja, Kaliber juga pergi ke Avalon dengan caranya sendiri, dengan yang terlihat sekilas mirip ya, tapi dengan 13 Wonderlight Book yang berbeda dari Toma dan Kento gunakan. Sesampainya mereka di dunia dimensi yang berbeda, mungkin saking bedanya ya dimensi dari dunia ini sampai membuat Kento yang awalnya sudah menjadi Kamen Rider Espada malah kembali lagi ke wujud manusianya, atau seperti dipaksa untuk membatalkan henshinnya setelah masuk ke dunia tersebut, termasuk juga si Kaliber. Digambarkan di sini, dunia dimensi berbeda atau Avalon ini bertempat di tengah-tengah gurun dan langit yang kosong. Warna langitnya juga berbeda dari biasanya, dan suasananya yang berbeda juga. Penggambaran Avalon yang semua orang bertanya-tanya akan seperti apa digambarkan seperti ini mungkin untuk membuat ekspektasi orang-orang terhadap Avalon itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengada-ngada. Ini penggambaran Avalon yang cocok menurut saya sih.
Tapi sebelum kita lanjut ke Avalon lagi, kita kembali ke dunia manusia lagi nih, dengan Regiel, Zuos, dan Sutorius yang membuat pergerakan lagi untuk memulai rencana mereka. Kali ini mereka mengutus Megiddo Medusa dari Medusa Zeden Alter Right Book. Untuk mengatasi hal yang akan diperbuat para villain, Ryu Ogami aka Kamen Rider Buster dan Akami Chiren aka Kamen Rider Kenzan diutus untuk menghadapi para villain. Sebenarnya satu lagi yang harusnya turun tangan, yaitu Tetsuo Daishinji. Kok bisa? Ada sekilas scene memperlihatkan di mana ada senjata yang masih harus diperbaiki atau di maintenance yang harusnya dipunyai oleh Kamen Rider Slash atau gimana lah penyebutannya ya. Kalau dengar kata Slash ya tidak salah lagi kan. Slash adalah nama yang diberikan oleh Sofia kepada Daishinji yang memungkinkan bahwa Kamen Rider Slash adalah Daishinji. Dan kemungkinan besar di 2 atau 3 episode mendatang Kamen Rider Slash akan debut di serial Kamen Rider ini. Lanjut, seperti namanya, Megiddo Medusa. Dia mempunyai kekuatan yang membuat siapapun yang melihat matanya akan menjadi batu. Tak hanya Medusa, di keadaan chaos kali ini para villain hampir lengkap karena ada Zuos, Regiel, Sutorius, bahkan Zaz yang di episode kemarin kalah muncul lagi. Regiel pun di sini melepaskan wujud aslinya yang terlihat sangar dan menyeramkan juga. Meisudo yang awalnya hanya penasaran dengan keadaan Rintaro yang kalah di pertarungan sebelumnya ya di episode kemarin, sampai terseret ke pertarungan ini dan ditawan oleh Sutorius. Entah apa yang merasuki Zuos ingin memakan si Meisudo ini. Apakah mungkin ya tipe-tipe dari para villain ini ada yang bisa sampai memakan manusia ya? Kan di episode-episode kemarin sepertinya tidak digambarkan ya kalau ada seseorang yang mati atau gimana ya, saya kurang tahu. Tapi kalau sampai ada yang memakan manusia, berarti ada tipe-tipe lain juga yang seperti ini ya. Zuos yang ingin memakan Meisudo pun dilempar ke langit. Sumpah di sini sinya ngakak, sengakak-ngakaknya lah. Sempet-sempetnya nih si penulis skenario memasukkan scene ini di tengah-tengah chaos yang dibuat oleh para Megiddo. Jujur sih ini sebuah refreshing, saya lebih suka yang seperti ini. Saat dilempar ke langit, Rintaro yang sebelumnya masih di Liberation di saat yang tepat telah menyelesaikan latihannya dan langsung melindungi Meisudo, dan Meisudo langsung jatuh ke pelukan Rintaro yang sudah henshin menjadi Kamen Rider Blades. Ayo, ngaku siapa yang di sini nge-shape Rintaro dan Mei-chan? So sweet juga ya ternyata. Cocok lah. Rintaro yang sudah kuat setelah dari Liberation langsung henshin menggunakan 3 Wonder Right Book sekaligus, Tenku no Pegasus, Lion Senki, dan Peter Fantasista, dan dengan ini Kamen Rider Blades Fantastic Lion debut. Menggunakan 3 Wonder Right Book sekaligus, Kamen Rider Buster dan Kenzan pun sampai mengakui kehebatan dari 3 Wonder Right Book dari Kamen Rider Blades ini. Tanpa basa-basi, Kamen Rider Blades pun mengalahkan si Megiddo Medusa dengan Hisatsnya dan membuat satu tempat dari 3 tempat yang dikuasai oleh para villain kembali seperti semula dan membuat para warga yang menjadi batu pun kembali seperti sedia kala. Mau lihat scene so sweet dikit nih setelah pertarungan? Monggo. Kita kembali ke Avalon. Kento dan Toma yang sudah hampir sampai ke titik Avalon berada dihadang oleh Kaliber yang masih belum henshin di sini. Yang saya bingung di sini adalah kita sudah diberitahu nih di episode-episode sebelumnya bahwa identitas dari Kaliber adalah ayah dari Fukamiya Kento. Tapi di sini ini wajah dari Kaliber ditutupi oleh ya cahaya ilahi lah. Kalau dilihat dari bajunya juga ya, sepertinya bukan baju yang digambarkan seperti baju dari ayah Kento sih yang di episode-episode sebelumnya. Apa yang membuat wajah dari Kaliber masih ditutupi di sini? Apakah ada possibility bahwa Kaliber yang sekarang sudah bukan ayah dari Kento lagi? Siapakah identitas sebenarnya dari Kaliber yang saat ini memasuki Avalon? Kalau ada yang tahu kemungkinannya, tolong tulis komentar kalian di bawah. Di sini Kaliber henshin dengan Jaku Dragonnya dan menghadapi Toma yang berniat ke Avalon terlebih dahulu. Karena Toma tidak bisa henshin, yang menghadapi Kaliber di sini adalah Kamen Rider Espada ya. Saat Kaliber ingin menghajar Toma, seperti ada kontak dari belt milik Toma dan Kaliber yang membuat naga dari masing-masing keluar dan bersatu seperti yang ada di dalam literatur, yang tandanya pintu dari Avalon telah terbuka.
Espada dengan gesit langsung menahan kaliber dan Toma pun masuk ke dalam pintu Avalon berada. Seperti Liberation sebelumnya ya, di dalam pintu Avalon ini juga digambarkan seperti ruangan kosong yang mungkin maksudnya agar penonton tidak berspekulasi terlalu jauh, atau mungkin juga untuk menghindari mispersepsi tentang keterkaitan Avalon ini, karena Avalon ini di berbagai sumber banyak ya bentuk dan jenisnya. Di dalam pintu, Toma berhadapan dengan sesosok yang sepertinya manusia karena diperlihatkan ya sesosok ini memakai jeans dan sepatu. Ya kali ya, orang di dimensi berbeda juga pakai jeans. Orang ini berkata dengan kata-kata yang diulangi yang berbunyi, "Jangan mencari kekuatan besar. Jika kamu berpikir itu tidak ada, maka itu tidak akan ada. Dan jika kamu berpikir itu ada, maka keberadaannya akan ada." Maka dari itu Toma langsung berpikir bahwa kekuatan besar itu ada di genggaman tangannya dan benar-benar langsung ada gitu di genggaman tangannya ya. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah Wonder Right Book King of Arthur. Seperti banyak spekulasi sebelum-sebelumnya ya, Avalon adalah tempat eksekusi atau tempat bersemayamnya King of Arthur atau Raja Arthur. Makanya kekuatan besar yang dimaksud di sini adalah Wonder Right Book King of Arthur. Namun setelah dapat Wonder Right Book King of Arthur, orang itu berkata bahwa setelah kekuatan itu atau King of Arthur ini telah mengakui si Toma ini, maka akan dimulai sebuah persidangan. Nah, persidangan apa nih yang dimaksud oleh si orang tersebut? Setelah itu Toma seperti berpindah tempat lagi nih ke tempat yang di dalamnya ada sesosok yang melempari Toma. Sepertinya maksud dari scene ini adalah kata kekuatan itu telah mengakuimu. Jadi mungkin ini suatu ujian untuk mendapatkan pengakuan dari kekuatan tersebut. Toma yang sudah menggenggam Wonder Right Book King of Arthur langsung henshin dan mengalahkan sesosok tersebut. Tapi Toma pun sama herannya ya dengan kita yang nonton. Persidangan apa nih yang dimaksud oleh si sosok putih tadi? Persidangan macam apa yang akan dihadapi oleh Toma di episode-episode mendatang? Dan untuk apakah persidangan itu dilakukan? Nah, serial ini berakhir di sini dan menampilkan preview episode mendatang. Daishinji yang memberi Toma sebuah buku besar yang entah itu apa. Toma yang melawan Kaliber menggunakan King of Arthur-nya. Kenzan dan Espada melawan Kaliber. Megazord Megazord ya. Ya anggaplah Megazord lah, saya bercanda sih. Megazord yang nampaknya kekuatan asli dari King of Arthur. Dan team up Kamen Rider Saber, Blades, Espada, dan Kenzan. Sepertinya episode mendatang ini semakin menarik ya. Jadi jangan lupa subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian di video ini ya. Mari berdiskusi di kolom komentar tentang serial Kamen Rider Saber ini yang semakin lama semakin menarik dengan cerita dan plot-plotnya. Ayo buat komunitas Kamen Rider semakin banyak lagi dengan share video ini. Dan buat kalian yang tidak pengen ketinggalan saya membahas serial ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Doi pamit. Ciao.